Baik, saya Nur Sada dengan NIM akhir 123 akan menjelaskan tentang analisis bab 1. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis dari judul skripsi ini, yaitu di mana judul dari skripsi tersebut yaitu meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik dengan menggunakan metode investigation group atau IGI pada mata pembelajaran PKN kelas 5 SDN 2 Tempuran. Nah, pada judul ini terdapat variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya yaitu metode investigation group atau IGI, dan variabel Y-nya itu kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik. Nah, analisis dari judul skripsi ini yang pertama itu jelas dan informatif. Nah, skripsi ini sudah jelas menjelaskan apa pengertian dari metode dan kemampuan mengemukakan pendapat. Nah, yang kedua, judul ini sudah menarik perhatian dikarenakan judul ini sudah mengaitkan, sudah relevan dengan kondisi pendidikan pada saat ini. Dan yang ketiga yaitu judul ini sudah singkat dan padat, di mana pada judul ini menggunakan 17 kata. Yang keempat itu mengandung kata kunci. Nah, kata kunci pada judul ini terdapat pada metode investigation group dan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. Yaitu tentang analisis bab 1, pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini ada beberapa poin, yaitu 7 poin. Yang pertama itu pentingnya variabel Y, yang kedua masalah variabel Y, yang ketiga itu penyebab rendahnya variabel Y, yang keempat yaitu akibatnya, yang kelima solusinya, dan yang keenam yaitu gap, dan yang ketujuh yaitu novelty. Nah, yang pertama yaitu pentingnya variabel Y. Nah, kenapa sih variabel Y ini penting? Dikarenakan berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. Yang kedua yaitu masalah dari variabel Y ini. Nah, masalahnya yaitu rendahnya keterampilan mengemukakan pendapat siswa. Yang ketiga yaitu penyebab rendahnya dari variabel Y ini adalah kurangnya kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Yang keempat yaitu pembelajaran menjadi pasif akibatnya. Dan yang kelima yaitu solusi dari variabel ini. Nah, solusinya yaitu menggunakan metode investigation group atau GI, dan gapnya yaitu belum menyoroti bagaimana pendekatan dari investigation group. Dan poin terakhir yaitu novelty. Nah, novelty pada latar belakang bab 1 yaitu terdapat pengaruh dari penggunaan metode investigation group pada kemampuan mengemukakan pendapat pada peserta didik. Saya Ti dengan akhiran NIM 126 akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Salah satu identifikasi masalah pada analisis bab 1 yaitu pembelajaran masih dominan dilakukan oleh guru. Kedua yaitu rendahnya kemampuan mengungkapkan pendapat siswa. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa percaya diri kepada siswa. Dan yang keempat yaitu pembelajaran yang kurang variatif. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu berfokus untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik dengan menggunakan metode investigation group atau GI pada mata pelajaran PKN di kelas 5 SDN 2 Tempuran. Saya Amanda Melisa dengan akhiran NIM 127 akan melanjutkan penjelasan yang keempat yaitu rumusan masalah. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengetahui apakah metode investigation group dapat meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa kelas 5 SD pada SD 2 Tempuran. Yang kedua yaitu apakah terdapat kemampuan mengemukakan pendapat siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode investigation group. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Peneliti menerapkan tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengetahui apakah penerapan metode investigation group. Yang kedua, mengukur peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan hasil kemampuan mengemukakan pendapat siswa pada siklus 1 dan siklus 2.
Yang keempat, membuktikan efektivitas metode investigasi. Saya Sharifah Hanum Luis melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu yang keenam, manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu memberikan referensi yang nyata bagi guru SD dalam memilih metode pembelajaran yang aktif siswa dan siswa yang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Dan poin terakhir yaitu definisi operasional, yaitu menjelaskan konkret yang menunjukkan sebab akibat yang didapatkan diobservasi dan diukur selama proses tindakan kelas. Akan menjelaskan tentang analisis dari bab 2. Nah, analisis dari bab 2 ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu landasan teori, yang kedua kerangka berpikir, yang ketiga itu penelitian yang relevan, yang keempat itu hipotesis, dan yang kelima itu kualitas produk. Nah, pada poin pertama yaitu landasan teori, skripsi sudah menjelaskan apa itu pengertian dari variabel atau pengertian dari variabel X, materi ajar. Nah, sarannya sebaiknya skripsi ini menuliskan referensi dari variabel X dan variabel Y ini 5 jurnal dan 5 buku, serta memberikan apa itu teori untuk penguatan dari skripsi. Nah, yang kedua itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari skripsi sudah menghubungkan apa itu keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Nah, sebaiknya pada kerangka berpikir ini memberikan apa itu masalah awal, apa itu solusinya, apa itu teori penguatannya. Nah, yang ketiga itu penelitian yang relevan. Pada skripsi tersebut sudah memberikan beberapa penelitian relevan, yaitu 3 penelitian relevan. Nah, pada penelitian tersebut sudah menjelaskan apa itu, siapa yang menulis, apa yang ditulis, dan tujuan dari penelitian itu, serta sudah memberikan apa itu metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut dengan skripsi yang telah ditulis. Nah, sarannya sebaiknya referensi yang dibuat dalam skripsi tersebut adalah 5 skripsi, bukan 3 skripsi. Dan tahun yang diberikan pada skripsi tersebut adalah 5 tahun ke atas, bukan 5 tahun ke bawah. Nah, selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis dari skripsi tersebut sudah memberikan hipotesis tindakan, dikarenakan dia menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, Ya Allah. dan poin yang terakhir yaitu tentang kualitas produk. Nah, kualitas produk dari skripsi tersebut sudah memberikan apa itu variabel X dan variabel Y. Tetapi pada variabel Y ini tidak menjelaskan apa itu validnya, kevalitannya, apa itu keefektifannya, dan apa itu prakteknya. Nah, sebaiknya pada kualitas produk bab 2 ini menjelaskan apa itu keefektifannya, apa itu kevalitannya, dan apa itu prakteknya. Menjelaskan analisis bab 3, yaitu yang pertama rancangan penelitian, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga lokasi penelitian, yang keempat subjek dan objek penelitian, yang kelima rencana penelitian, yang keenam teknik data pengumpulan data, instrumen penelitian, yang kesembilan indikator keberhasilan. Rancangan penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, rancangan penelitiannya itu sudah sesuai dengan tujuan perbaikan, dan sebaiknya rancangan penelitian ini sesuai dengan alur PTK. Dan yang kedua, variabel penelitian sudah relevan. Variabel penelitian skripsi tersebut sudah relevan. Dan yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi tersebut sudah menuliskan lokasinya, sebaiknya juga mencantumkan penelitian dan lokasinya. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Pada bagian ini diharapkan peneliti memberikan alasan mengapa memilih subjek. Selanjutnya, rencana penelitian. Pada bagian ini sebaiknya menggunakan tabel rencana. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada bagian ini sebaiknya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang seperti dokumentasi, observasi, dan tes. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Pada bagian ini sudah menggunakan teknik PTK, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Yang ke-8 instrumen penelitian, yaitu menggunakan tes dan observasi. Yang ke-9
indikator keberhasilan, yaitu sudah menggunakan, sudah tertulis dan sesuai. Nama saya Amanda Melisa dengan akhiran NIM 127 dan akan menjelaskan terkait analisis bab 4, di mana bagian pertama itu mengantar bab 4. Bab 4-nya menunjukkan kemampuan peneliti dan luar data menjadi jembatan penelitian tersebut ilmiah serta untuk memaparkan hasil penelitian. Dan hasil analisis saya pada poin ini itu untuk memaparkan hasil penelitian. Peneliti dalam skripsi ini akan memaparkan hasil penelitian digunakan untuk memaparkan hasil pencapaian model group investigation dalam meningkatkan kemampuan mengungkapkan pendapat dengan cara yang pertama observasi dan serta dokumentasi. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data disusun secara sistematis, runtut dan ditampilkan dengan grafik, serta penyajian data ini juga mencerminkan kejelasan keteraturan dan kemudahan. Hasil analisis saya terhadap skripsi itu yang pertama yaitu data disajikan dalam bentuk-bentuk dan 4 bentuk. Yang pertama tabel, yaitu tabel hasil penelitian tes dan proses. Yang kedua tabel observasi aktivitas siswa dan guru. Yang ketiga grafik peningkatan hasil belajar. Yang keempat grafik presentasi ketuntasan. Yang ketiga yaitu analisis data. Dalam analisis data yaitu mengolah data mentah menjadi informasi bermakna serta menjelaskan fenomena yang diteliti. Hasil dari analisis saya terhadap skripsi ini yang pertama yaitu analisis data, yaitu analisis proses pembelajaran. Yang kedua analisis hasil kemampuan siswa. Indikator yang digunakan dalam analisis data yang pertama yaitu indikator menggunakan bahasa yang baik, logis dan kreatif. Yang keempat yaitu pembahasan hasil. Pembahasan hasil itu yaitu menafsirkan hasil penelitian dan mengaitkannya dengan penelitian terdahulu. Dari pembahasan hasil dan hasil analisis bagian pembahasan hasil pada skripsi ini yaitu menjelaskan bahwa model group investigation yang pertama mendorong siswa untuk lebih aktif, meningkatkan keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga menciptakan pembelajaran yang kooperatif. Yang terakhir yaitu pada analisis bab ini yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan ini ada 3 keterbatasan. Yang pertama waktu, subjek dan variabel. Dalam keterbatasan pada skripsi ini itu waktunya hanya 2 siswa, subjeknya hanya 17 siswa, itu kelas 1 saja. Yang ketiga variabelnya yaitu tidak semua variabel mencapai, tidak semua indikator kemampuan mencapai 75%. Jayati dengan ajaran NIM 126 akan menjelaskan tentang analisis bab 5. Yang pertama yaitu hasil analisis kesimpulan. Poin A, kesesuaian kesimpulan dengan rumusan masalah. Pada kesimpulan ini sudah sesuai karena penulis sudah menyatakan bahwa model GI atau Investigation Group dapat meningkatkan pendapat siswa. Poin B yaitu kesesuaian dengan data penelitian. Nah, pada data ini telah menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan peningkatan penerapan pendapat. Yang C yaitu meningkatkan indikator keberhasilan. Nah, pada kesimpulan ini sudah mencapai indikator keberhasilan. Poin D poin selanjutnya yaitu kekurangan pada kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini masih terlalu panjang dan masih menjelaskan ulang pada proses tindakan. Yang kedua yaitu hasil analisis saran. Poin A yaitu kelebihan saran. Kelebihan dari saran ini sudah ditunjukkan oleh guru sekolah, siswa dan peneliti. Selanjutnya yaitu kekurangan saran. Nah, pada analisis saran ini sebaiknya saran harus dikembangkan lebih spesifik. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil analisis daftar pustaka. Poin A, kesesuaian jumlah dan ragam sumber. Pada kesesuaian jumlah dan ragam sumber ini sebaiknya peneliti harus bisa menambah lagi sumber buku. Yang yaitu kesesuaian format penulisan. Nah, pada penulisan daftar pustaka ini belum sesuai dengan panduan penulisan skripsi seperti penulisan tahun penerbit, tempat terbit dan
kota terbit. Selanjutnya poin keempat yaitu hasil analisis lampiran. Nah, pada hasil analisis lampiran ini yaitu sudah sesuai dengan isi lampiran, kelengkapan isi lampiran juga sudah sesuai. Selanjutnya yaitu kesesuaian lampiran dengan isi bab 4. Yang terakhir yaitu kualitas penyajian data sudah sesuai. Jadi hasil penelitian dari lampiran ini sudah sangat sesuai dengan ketentuan pada skripsi yang menjadi pedoman kita saat ini. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nung Lubis dengan akhiran NIM 124. Saya akan menjelaskan tentang analisis saya yang itu referensi. Di dalam skripsi tersebut, saya analisis tentang referensi dari skripsi tersebut, yaitu buku ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, artikel penelitian terbaru 5 sampai 10 tahun terakhir. Yang keempat, sumber primer seperti hasil penelitian, laporan resmi atau dokumen akademik. Yang kelima, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan blog pribadi atau situs yang tidak kredibel. Yang keenam, menggunakan gaya sitasi yang konsisten, misalnya APA, IEE, Chicago, atau gaya yang lain sesuai kriteria kampus. Yang ketujuh, referensi harus mendukung teori, metode, hasil penelitian, tidak hanya sebagai pelengkap. Nah, skripsi tersebut sudah menggunakan banyak buku dan jurnal terkait dengan group investigation, PKN, komunikasi, dan pembelajaran, sehingga secara kualitas sumbernya sudah akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya laporan penelitian, yaitu yang pertama, judul penelitian yang jelas dan relevan, mencerminkan fokus dari penelitian. Yang kedua, abstrak berisi ringkasan tujuan, pustaka, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat dan batas penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka, memuat teori-teori yang relevan dan penelitian yang terdahulu. Yang kelima, metode penelitian, menjelaskan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, dan juga instrumen dan analisis data. Yang keenam, hasil penelitian, penyajian data dan temuan sesuai fokus dan penelitian. Yang ketujuh, pembahasan, penjelasan hubungan hasil dengan teori dan penelitiannya. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berisi inti temuan dan rekomendasi. Yang kesembilan, referensi dan daftar pustaka, yaitu skripsi tersebut yang ditulis sesuai dengan gaya sitasi. Yang kesepuluh, lampiran seperti instrumen penelitian, dokumentasi, dokumen pendukung, atau hasil perhitungan. Jadi kesimpulannya yaitu sudah sesuai dengan standar referensi skripsi tersebut. Sekian dan